Selamat malam, Waalaikumsalam. dokter. Akhirnya Ya, bergabung juga malam ini. ya, saya ini gabung itu gampang kalau cari akunmu itu. Gimana Singkatan dok? pokoknya SWD SPDKW. KLLC itu. Soalnya kalau Ada nggak disingkat SWD. susah dok. Lah ya, SWD KLLC gitu. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. STNK. Baik dokter, assalamualaikum, Ya, salam, waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Hari ini, malam ini setelah nyate-nyate, dok, di sana nyate-nyate nggak dok? Eh, Kebetulan saya sekarang sedang di Bali ini, Oh gitu. sudah di Bali, Sedang di waduh. Bali ada undangan besok itu. Oh Tapi ya gitu, cuman siap. cuman cuman pagi Oh, habis itu langsung pulang. Mobilitas tinggi banget ya dok ya? kan? Nggih, dokter baik malam ini sesuai apa namanya yang kita kemarin ngobrol-ngobrol, kita pengen Iya. bicara ngobrol tentang let's talk Mm-mm. tentang afirmasi dalam neuroscience dok kan Iya. banyak yang penelitian, jurnal-jurnal yang mengatakan bahwa afirmasi positif itu memberikan Mm-mm. dampak yang baik terhadap apa namanya kualitas hidup, kemudian pada pasien-pasien yang apa namanya mengalami beberapa keluhan gitu, misalnya kecemasan gitu dan kalau kebetulan kan saya bidan dok, apa namanya kalau misalnya ketemu sama pasien, ibu hamil gitu dok khususnya, kalau kita tanya pandangannya terhadap persalinan tuh gimana, mereka selalu jawab sakit, takut gitu dok dan eh, hamil itu kan 9 bulan dok. Nah, bisa nggak dok misalnya, ini nggak cuma untuk kehamilan aja dok, mungkin untuk yang lainnya juga. Kan dokter pernah bilang kecerdasan emosional itu bisa dilatih gitu dok. Nah, apakah betul afirmasi itu termasuk salah satu cara kita untuk melatih itu dok? Monggo dok, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, selamat malam semua ya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Jadi kalau kita berbicara tentang afirmasi, apakah afirmasi itu sehat atau tidak? Itu ya kalau yang namanya sehat atau tidak itu, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, pada saat kita berbicara bareng-bareng di Iya, di fakultas kemarin kan, iya dok. yang namanya kesehatan mental itu ukurannya bergeser dari waktu ke waktu ya, Hmm. sesuai dengan ukuran yang dipegang dunia saat itu. Misalnya adalah tentang seksualitas itu bergeser gitu ya. Di zaman Hmm. waktu itu yang namanya zaman yang di mana Ratu Victoria itu sangat berpengaruh di dunia gitu ya. Di Hmm. dunia Ratu Victoria itu bahkan ada undang-undang. Victoria itu membuat undang-undang. Perempuan Inggris tidak boleh membayangkan tentang seks. Iya, Begitu. iya. Lo membayangkan aja nggak boleh gitu. Sampai yang namanya Ratu Victoria itu saking saking terobsesinya dengan hal-hal yang merangsang dalam tanda petik itu, meja piano itu disaruni gitu, karena dianggap bisa membuat horny. Meja piano gitu ya. Ya sama aja sih kalau sama di negara Iya. bumi bleber itu, susunya wedus itu dikutangi disuruh tutup. Siapa lo yang horny lihat wedus itu ya itu ya Ya ada itu sih dok, ukuran. wedus diwedai. Lah ya, Iya. lah iya wedhus dipupuri. Nah, itu nah itu adalah ukuran. Nah, ukuran kesehatan. Nah, karena kesehatan itu sendiri, kedokteran itu berawal dari sebuah keyakinan. Ya, kedokteran itu keyakinan, kesehatan itu keyakinan gitu. Dulu ya. Hmm. Sekarang mulai bergeser bahwa yang namanya kesehatan itu berdasarkan biologi gitu. Ya, tapi tidak sepenuhnya gitu. Hmm. Karena yang namanya kedokteran itu ya memang bukan biologi, tidak sama dengan biologi. Kalau biologi, dalam biologi kan tidak ada yang namanya normal atau tidak normal, itu Hmm. nggak ada gitu ya. Iya. Semua adalah variasi dari kehidupan itu dalam biologi. Tapi dalam kedokteran itu memang berpihak pada manusia nih.
Nah, sekarang kita kembali ke namanya afirmasi. Afirmasi itu sehat atau tidak gitu ya. Ya, sekarang kita lihat ya studi kasus gitu. Studi kasus. Afirmasi itu sebetulnya adalah eh, kita itu maunya apa terus diiyain itu pada dasarnya kayak gitu. Hmm. Afirmasi itu otak kita tuh pengennya apa. Jadi sebetulnya otak manusia itu tidak dirancang untuk mempercayai sesuatu yang benar atau yang salah, dibedakan enggak gitu. Otak kita itu dirancang mempercayai apa yang ingin kita percaya. Gitu. Ya, otak kita terancang demikian. Kenapa gitu? Karena ya sekali lagi kenapa otak kita itu sekarang ini bekerja seperti ini itu sejarahnya adalah secara evolusioner gitu ya. Secara evolusioner karena secara evolusi itu yang sesuai atau yang fit dengan seleksi alam yang bertahan gitu ya. Yeah. Afirmasi ini salah satunya memberikan advantage atau memberikan keunggulan evolusioner, memberikan ikatan kelompok yang kuat. Itu yang lebih diperlukan gitu. Instead atau alih-alih informasi itu benar atau salah, nggak penting gitu. Sebuah informasi itu bagi manusia itu nggak penting, benar atau salah itu nggak penting gitu. Yang penting itu bisa menyenangkan atau tidak, bisa mengikuti selera atau tidak, bisa mengafirmasi, memenuhi keinginan kita apa tidak gitu. Sejak ribuan tahun manusia itu nggak peduli kok tentang benar salah itu. Yang penting jawaban itu memuaskan itu, memuaskan. Manusia itu paling nggak suka loh dijawab tidak tahu itu, paling nggak suka. Gitu. Iya. Ya, dijawab nggak tahu misalkan. Ini ada pasien ini Mbak Dian ya. Mbak Dani itu, dok. Ya Mbak Dani ya, itu datang ke Mbak Dani itu ya. Pasien itu terus tanya Mbak Dani bilang nggak tahu, besok pasien itu nggak datang lagi kok ke sampean. Iya. Betul. Ya itu Mbak Kusuma Wardani itu ya. Jenenge Jawa itu. Dani wae dok. Ya Dani wes aja. Mbak Kusuma Wardani. Jawa. Ono Siti Munawaro Pelenut Mutmainah itu. Nih jebule ditaleni Rafia ya ada ya. Lah kan ditaleni Rafia. Nah, ini ya sebetulnya. Ya itu sekarang kalau Mbak Dani itu bilang nggak tahu, besok pasien itu nggak datang lagi gitu. Bidane goblok gitu ya. Itu saya alami sendiri gitu. Saya alami sendiri. Waktu saya datang dinas waktu itu WKS ya, wajib kerja sarjana di Kalimantan. Saya bilang sakit saya ini apa? Wah, belum tahu gitu ya. Karena masih memerlukan. Loh, pasiennya itu nggak mau datang lagi. Dan pasien itu hanya perlu afirmasi, alih-alih diberitahu yang sebenarnya bagaimana. Waktu itu saya dinas di Kabupaten Pasir di rumah sakit gitu ya. Saya datang itu dengan idealisme sebagai dokter gitu ya. Tapi ternyata idealisme sebagai dokter praktek itu tidak kompatibel dengan kondisi waktu itu. Memang saya waktu itu masih sangat tidak cerdas secara emosi itu. Sangat tidak cerdas gitu. Idealis itu ada hal-hal idealis tapi cerdas, ada idealis nggak cerdas ya ada. Saya termasuk yang idealis nggak cerdas waktu itu tahun 90. Terserah sih penting ngomong gitu ya dok. Iya. Jadi waktu itu pasien datang terus kemudian dia minta disuntik, saya enggak mau. Bapak enggak perlu disuntik gitu. Bapak obat aja ini. Saya biasanya disuntik. Loh enggak perlu Pak gitu. Pasien di poli rumah sakit yang biasanya itu 1 hari itu hampir 200 itu. Setelah saya praktek di situ 1 minggu, tinggal 15 biji sehari gitu. Beneran, saya tidak mau nyuntik di poli, ya saya tidak mau. Dan kalau saya tidak tahu, ya tidak tahu. Belum tahu, besok dicek lagi ya, labnya gitu. Mereka tidak suka. Ya. Nah, manusia memang demikian gitu. Saya waktu itu juga merasa sih, ini yang bermasalah saya kok ini. Kenapa pasien itu
nggak mau datang ke rumah sakit. Itu cuman salahku di mana? Aku nggak tahu gitu. Iya, iya. Ya. Jadi pentingnya afirmasi itu bukan memberikan keterangan ini benar atau salah. Ya. Karena saya menegasikan atau ya memberikan informasi tidak kepada apa yang diinginkan oleh orang. Orang datang itu ya, saya itu di Kalimantan Timur sana di Kabupaten Pasir ya, daerah Pasir. Waktu itu belum ada penajam pasir utara, itu belum ada. Jadi itu masih pasir penajam aja. itu pakaian dari pasir, namanya pasir. Okay. Pasir itu juga sekarang sih, dulu namanya pasir. Pasir. Jadi iya dulu nyebutnya pasir, PASIR gitu ya, itu pasir. Bukan gitu pasar. Ya. Bukan pasir gitu ya, bukan pasir. Waktu itu. Nah, waktu itu saya juga merasa bahwa ini kenapa pasien lari semua ya gitu. Lari, enggak ada yang datang. Jadi 1 minggu saya praktek di rumah sakit umum Pasir itu. Sehari pengunjungnya cuma 15 dari hampir 200 sehari gitu. Ya. Kalau pasien di ruangan ya tetap banyak karena mereka akan terpaksa ya. Kalau di poli itu kan pilihan gitu ya. Iya, betul. Milih. Jadi pilih itu ya, pilih. Jadi waktu itu ya terkenal saya itu dokter bungul, dokter bodoh gitu. Nggak bisa jawab gitu. Tahu Dok Bungul, Dok. Saya pernah di Kalimantan, Dok. Ya, orang-orang yang di Kabupaten Pasir itu kan bahasanya bahasa Banjar. Banjar. Gitu. Iya. Banjar gitu ya. Iya, betul. Dokternya bungul gitu. Ya. Bujur, Dok, bujur. Banar bungul. Banar bungul lah. Ya. Banar bungul ya. Waktu itu saya memang dianggap dokter bungul. Saya nggak peduli karena saya nggak tahu gitu. Ini studi kasus saja ya, bahwa namanya afirmasi itu afirmasi itu penting untuk mengikat kelompok gitu ya. Nah, saya tidak mau memberikan afirmasi atas dasar idealisme gitu. Pertanyaannya, apakah ini sehat? Ya, yang kita temukan paradoks itu. Saya secara tidak langsung ya, dan saya tidak ada intensional sih sebetulnya membuat masyarakat makin pinter itu nggak ada. Saya nggak punya angan-angan membuat masyarakat pinter itu enggak gitu ya. Cuman saya hanya berpegang pada idealisme dokter itu harusnya bagaimana gitu. Ya. Saya ada salah satu sumpahnya, saya hanya memberikan keterangan dan pengobatan sesuai dengan keilmuan saya. Nah, kalau saya nggak tahu ya ngomong nggak tahu gitu. Ternyata satu pasal yang saya pegang itu membuat bermasalah gitu. Jadi kayaknya ada pasal-pasal dalam kode etik yang tidak relevan gitu. Di masyarakat kita loh ya. Iya, nggak relevan. Waktu itu saya bilang, saya pun nggak sadar waktu itu bahwa idealisme saya memegang bahwa saya kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu itu. Afirmasi itu, ketidaktahuan dibilang tidak tahu itu memberikan rasa tidak nyaman pada hampir semua orang gitu. Ya ada sih orang yang kalau diberi tidak tahu itu ya emang nggak tahu gitu ya, nggak apa gitu ya. Nah, kita itu sejak kita itu kaya dengan bahasa, kaya dengan narasi, emang kita diajarin sok tahu sih gitu ya. Ya. Kita diajarin sok tahu gitu ya. Sekarang misalnya bidan gitu. Bidan sekolah bidan berapa sih? Belajar patofisiologi gitu. Kan semester. Satu semester. Itu pun lebih condong ke patofisiologi. Ya, patofisiologi kebidanan. Iya. Lah tapi loh yang berobat ke bidan itu kan ya bukan orang hamil aja. Betul. Panas, paru-paru basah, bengek ya. Apalagi nih di desa-desa. Iya, gitu. Dipikire ya wong bidan iku wis padha ambek dokter spesialis sembarang gitu ya. Bukan hanya dokter spesialis sembarang, semua tahu gitu. Ya. Paranormal ya. Iya gitu ya. Nah, itu yang ada yang ada dalam harapan semua orang gitu. Orang itu ini studi kasus
ya. Nah, tidak selalu orang seperti saya. Ini kebetulan saya itu ekstrim ya, ekstrim goblok ya. Ekstrem tidak cerdas dalam hal emosi lama gitu ya. Itu tidak cerdas. Sehingga afirmasi itu bagi saya itu kebohongan gitu. Hmm. Bagi saya loh ya dulu. Saya nggak mau ngomong apa adanya gitu. Tetapi tetapi ada dampak lain dari ketidakmauan saya memberikan afirmasi gitu ya. Apa dok? Iya, saya dipanggil kepala dinas, sampai dipanggil ke yang namanya dulu itu dinas itu kalah sama yang namanya Kanwil. Hmm. Dipanggil ke Samarinda, ada apa masalahnya? Saya ngomong aja apa adanya, malah disalah gitu. Ya nggak boleh gitu. Dokter itu harus membuat nyaman itu ya. Ada dokter itu ada idiom bahwa make comfort always gitu, membuat orang nyaman itu Nyaman. selalu gitu ya, selalu. Menyembuhkan itu jarang gitu ya. Kita itu jarang menyembuhkan, tapi membuat nyaman itu harus selalu. Jadi idiom-idiom yang ada dalam dunia kedokteran itu bagi saya ya sejak iya kedokteran ini keyakinan gitu ya. Sejak lama Bapak kedokteran misalnya Hippocrates itu. Hippocrates ya, Bapak kedokteran itu. Yang apa? Kalau Bapak kedokteran itu kan apa namanya Ibnu Sina itu. Hippocrates itu yang punya sumpah Hippocrates. Dia Iya. itu lepas dari sebuah keyakinan apa ya? Keyakinan kliniknya. Hippocrates itu mempunyai pemikiran bahwa kalau orang itu sakit, yang bermasalah itu ya yang ada dalam tubuhnya, bukan penunggu pohon cemara, penunggu danau, penunggu sungai yang marah atau langit marah sama kita. No, gitu ya. Hippocrates itu kalau manusia itu sakit, yang bermasalah itu ya yang ada dalam diri manusia itu gitu. Tapi dia membuat keyakinan baru gitu bahwa dalam tubuh kita itu ada 4 cairan, humor itu keyakinan itu. Dan itu dipegang ribuan tahun, bahkan Ibnu Sina ikut-ikut. Ibnu Sina itu ngekor Hippocrates dalam hal ini loh ya, dalam hal empat humor ini, 4 cairan itu Hippocrates itu. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai afirmasi itu, bayangin aja, kalau zaman itu ada orang dokter yang tidak mengafirmasi keyakinan bersama ada 4 humor ini, ya nggak datang orang gitu. Ya, orang akan bubar gitu ya. Jadi afirmasi itu menyehatkan atau tidak gitu. Yang kita temukan paradok, dalam satu hal menyehatkan, dalam banyak hal tidak sehat gitu. Tidak sehat dalam banyak hal. Kenapa misalnya? Bayangin aja ribuan tahun dokter-dokter berpegang pada keyakinan 4 humor yang sebetulnya nggak ada gitu. Ya gitu. Sebetulnya nggak ada gitu. Sebetulnya nggak ada. Nah, ini adalah model afirmasi gitu. Afirmasi. Nah, sekarang kalau kita berbicara kan tadi apa namanya SDWD KLLJ Kusuma Wardani ini kan mengatakan ya ini kan berbicara mengenai afirmasi yang diperlukan oleh banyak orang. Iya, hanya saja dunia sudah berkembang ya. Dunia ini sudah berkembang. Kesehatan kita bukan lagi berpegang pada keyakinan, tetapi evidence based ya. Evidence based itu berdasarkan bukti bahwa obat-obatan, pengobatan, bahkan yang namanya diagnosa itu harus berdasarkan evidence, berdasarkan bukti gitu. Nah, evidence base kelas 1 misalnya, itu sudah jelas dilakukan kepada ratusan ribu orang, multi etnis, multi center gitu ya. Multi ras gitu ya. Itu multinasional itu banyak itu sehingga menghasilkan kalau dalam dunia kedokteran itu menghasilkan istilahnya standar gitu ya. Standar gitu ya, standar itu pengembangan standar gitu. Nah, kalau misalnya evidence base kelas 2 gitu turun itu ya belum standar tapi bisa dipakai sebagai acuan gitu. Ya itu sebagai acuan gitu. Belum standar gitu. Nah, ada yang misalkan bagaimana dengan
apa namanya testimoni. Testimoni pasien tidak masuk dalam evidence base. Nggak bisa. Testimoni pasien itu tidak bisa atau tidak mempunyai nilai evidence base, nggak punya. Testimoni bisa nggak menjadi evidence? Bisa. Testimoni siapa? Testimoninya ahli itu. Misalnya profesor doktor gitu ya. Dia praktek 40 tahun gitu. Testimoninya tentang pasien-pasiennya itu mempunyai nilai evidence base gitu ya. Misalnya contohnya aja Profesor Doktor Satya Negara, spesialis bedah saraf gitu. Lah, dia praktek mulai tahun 70 sampai sekarang gitu ya. Kesaksiannya, testimonia dia tentang pasien-pasiennya. Saya selama praktek 50 tahun itu ya. Dia itu mempunyai nilai, tapi kalau testimoninya Kusumawardhani enggak ada gitu. Loh, enggak bisa, itu tidak bisa dipakai, enggak bisa gitu. Apalagi testimoninya pasien gitu. Nah, sementara kita itu sering memberi afirmasi karena sama-sama tidak tahu. Bayangin aja gitu ya. Manusia ini dalam segala hal hampir rasional ya tiap harinya, kecuali dalam kesehatan tidak rasional belas. Tidak rasional belas. Misalnya hampir semua orang kalau jahitin baju datang ke tukang jahit. Saya belum pernah mau jahitin baju lihat orang datang ke tukang las, itu nggak pernah gitu. Nggak pernah gitu ya. Mau nambal sepeda motor datangnya ya ke tukang tambal ban gitu. Saya belum pernah ada orang mau nambal sepeda motor datang ke apotik, itu nggak pernah lihat gitu ya. Nggak pernah lihat gitu. Mau bangun rumah ya yang didatangi adalah ahli bangunan ya, kontraktor bangunan, insinyur gitu ya. Loh, kalau kesehatan kok nggak bisa gitu, kenapa gitu? Datang ke orang yang pintar. Artinya berdoa. Dalam segala hal manusia itu mencoba memberikan kepada ahlinya gitu. Kecuali ke dalam dunia kesehatan. Datang ke orang pinter yang tidak pernah belajar anatomi, nggak pernah belajar histologi, nggak pernah patofisiologi, nggak pernah gitu ya. Padahal jelas-jelas dokternya pinter, sekolahnya suwe. Ya, bukan itu maksudnya adalah mereka yang tidak nggak ngerti itu bukan ahlinya, bukan ahli, tapi dia percaya gitu. Alasannya kan, kesehatan kita penting lah, justru penting seharusnya diserahkan kepada ahlinya. Gitu. Ya itu. Yang namanya kesehatan itu bukan hanya ilmu, doa itu kan ya. Gini aja deh, kamu pernah kepikiran nggak sepeda motormu bocor, kamu tak bawa ke tukang doa gitu, ke tukang doa supaya didoakan sepeda motornya itu bocornya hilang gitu. Doain ban bocor aja nggak bisa kok, mau doain kanker gitu loh ya gitu. Itu kalau pikirannya waras. Ini kita bicara tentang afirmasi. Hanya saja otak kita memang tidak dirancang untuk seperti itu gitu. Ya. Apakah ini keuntungan? Loh, iya ini keuntungan karena apa gini ya. Kalau jawabannya kenapa Dani? Tahu nggak alasannya? Kenapa dalam hal kesehatan kita kok nggak rasional? Apa ya? Belum tahu. Gini. Sampai 100 tahun yang lalu, ya, dokter itu sudah tahu penyakit itu apa. Gitu ya. Dokter itu sudah tahu penyakit tipes itu sejak ratusan tahun yang lalu. Dokter itu sudah tahu TBC itu ratusan tahun yang lalu. Ya. Dokter itu tahu yang namanya Black Death, pandemi, 3 kali menghantam Eropa itu. Sebabnya apa mereka sudah tahu. Ya, sampai flu Spanyol 100 tahun yang lalu itu sebabnya tahu. Gitu. Hanya saja waktu itu sampai 100 tahun yang lalu, pandemi 100 tahun yang lalu mengenai yang namanya flu Spanyol itu terjadi. Orang datang ke dokter sama datang ke pendeta, hasilnya sama. Sama-sama matinya itu. Dokter juga belum tahu obatnya ya. Dokter belum punya antibiotik.
tahun itu yang namanya transfusi juga belum paham itu, apalagi yang namanya ventilator kita nggak punya itu ya. Belum tahu itu. Jadi orang penderita flu Spanyol itu ya pas flu Spanyol itu 100 tahun yang lalu 1918 sampai 1924 itu ya 6 tahun pandemi 20% penduduk dunia mati 20% penduduk dunia mati. Datang ke dokter sama datang ke pendeta, hasilnya sama. Sama mati. Bedanya gini, kalau sampai ke dokter itu dikasih tahu, wah Bu, ini anaknya atau suaminya atau adiknya ini bentar lagi mati. Gitu. Karena dokter tahu ini proses mati. Tapi kalau datang ke pendeta, mari kita berdoa supaya diberi harapan, supaya sembuhkan. Enak mana? Enak yang menyenangkan tapi sebenarnya enggak. Iya itu masa itu adalah jawabannya. Kenapa sampai sekarang itu otak kita itu masih nembok? Karena yang namanya 100 tahun yang lalu itu baru 3 generasi gitu. Jadi otak kita masih seperti Mbak Buyut kita itu gitu. Ya, cara kerja otak kita itu tidak bisa revolusi dalam waktu 100 tahun, nggak bisa gitu. Makanya itu sekarang itu kalau kita itu diberikan hal-hal yang menyenangkan, hipnoterapi segala macam, seneng gitu. Padahal kalau saya tanya hipnoterapi satu pertanyaanku, yang kamu terapi itu sakit apa sih? Gitu. Penyakit apa yang kamu terapi sama hipnoterapi itu? Ayo sebutin aja, gitu. Satu aja itu. Nggak ada penyakit yang sembuh, Dok. Cuman kalau yang di persalinan itu, Dok, kan ada hypnobirthing itu, Dok. Yang kita lakukan ya pada saat itu merubah mindsetnya dia untuk yang ketika bersalin melahirkan itu kan pasti ada his kontraksi, Dok. Jadi dia menganggap bahwa ketika ada kontraksi itu kita bayangkan ke mereka bahwa itu proses yang normal supaya persalinan segera ada evidence base-nya enggak? Kalau evidence base-nya enggak ada. Kalau yang penelitian gitu, Dok, penelitian apa? Dasarnya apa? Apakah iya? Terus kemudian apakah pernah ada penelitian memang benar kalau kemudian diberitahu his-nya berkurang, berapa penelitiannya di mana? Enggak ada. His-nya enggak berkurang, Dok. Hisnya tetap, iya. Tapi setidaknya dia bisa lebih tenang. Terus berapa persen itu? Berapa persen orang itu kayak gitu? Nggak semuanya. Nggak ada gitu. Pernah nggak diteliti berapa orang yang kesakitan atau tidak bisa nahan his terus kemudian dibegitukan terus kemudian membaik berapa persen gitu? Angkanya nggak ada gitu. Gini loh Dani, kalau misalkan ada obat batuk, 100 orang batuk dikasih obat. 80 orang membaik. Ini obat bagus 80%. Lah kalau kemudian 100 orang dikasih obat batuk yang membaik cuma 3, ini kebetulan aja gitu itu. Testimoni 3 orang tidak bisa menegasikan 97 orang yang itu. Ini tapi ya Dani, untungnya manusia itu berpikirnya tidak seperti pikiranku itu. Ya. Makanya itu yang namanya klinik pengobatan tradisional sampai sekarang masih laku. Gitu. Memutar roda ekonomi, memberikan manfaat gitu. Ekonomi, sembuh enggak gitu. Orang tipenya diafirmasi. Makanya itu, kalau orang percaya yang namanya hipnoan itu datang ke kamu lah ya nggak apa-apa Dani gitu. Yang penting senang gitu ya. Itu tadi itu yang namanya afirmasi. Itu afirmasi. Nah sekarang pertanyaannya, afirmasi itu menyehatkan apa tidak? Kalau kita membahas di sini yang kita temukan paradoks itu. Satu, kalau dalam dunia kedokteran itu tidak ada evidence base-nya, tidak ada bukti yang mengiyakan klaimmu itu. Itu klaim loh ya. Klaim itu. Klaimnya orang tarik napas, keluar napas. Orang stres kok disuruh tarik napas, tarik tunai itu stresnya agak lumayan. Tarik tunai, kasihin itu. Orang stres orang stres disuruh tarik napas, gimana hilang napas? Gitu. Nah, kasih tarik suruh belanja, stresnya berkurang. Hilang. Iya berkurang. Ini sekarang afirmasi model begini di zamannya, di suatu zaman itu sangat
sangat bermakna untuk membuat orang itu berkurang yang namanya penderitaannya. Ya, pernah berkurang itu. Bayangin aja kita misalnya datang ya, flu Spanyol itu datang, mari kita berdoa, mati itu ya. Tapi orang yang mati tidak bisa memberi kesaksian. Yang selamat memberi kesaksian. Habis didoain selamat, dia berita. Dia tahu bahwa, bahwa 90% orang yang didoain ya tetap mati. Gitu. Ya, benar. Nah, ini yang namanya afirmasi. Gitu, ya, afirmasi. Gitu. Dalam banyak hal, afirmasi itu menyenangkan. Dan senang itu sehat. Gitu. Ya, tapi apakah itu menghilangkan penyakit? Ya enggak sih Dani, gitu ya. Enggak, gitu ya. Nah, sekali lagi, kedokteran itu dalam waktu yang lama adalah merupakan keyakinan. Gitu. Sehingga afirmasi di dunia kedokteran hal yang paling penting itu. Ada istilah cocok sama dokter itu. Sudah lihat, tok aja sudah sehat gitu. Sugesti, itu loh, sugesti. Itu ya, itu betul-betul tidak masuk nurul, tidak masuk nalar, tidak habis fikri gitu ya. Tuh, Dok. Suami saya juga gitu, Dok. Nek, padahal ya radang biasa, tapi kalau belum dipegang sama salah satu dokter ramari-mari. Nah, itu kan bentukan afirmasi, padahal itu tidak ada hubungannya sama sekali ya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, itu sebabnya yang namanya hal-hal yang bersifat subjektif itu bisa dipengaruhi oleh afirmasi. Subjektif ya. Subjektif itu. Misalkan nyeri itu kan subjektif itu. Ya, tapi kalau nyeri kanker, Mbok Masio, kamu ketemu orang yang kamu percaya ya tetap nyeri gitu. Iya, benar. Nyeri patah tulang, kamu datang itu dipegang orang yang kamu percaya tetap nyeri. Jerit-jerit gitu. Ya. Yang bisa berkurang itu kalau nyerinya itu nggak sepiro gitu ya. Itu yang bisa istilahnya dikurangi dengan hal-hal yang bersifat afirmatif tadi. Gitu. Ya. Tadi itu. Apakah misalnya his itu kan nyeri memang. Setiap orang daya tahan terhadap nyeri itu beda-beda. Gitu. Beda ya. Beda sehingga ada orang yang dengan ayo Bu, tarik napas gitu. Ini apa? Terus kemudian itu hilang. Ya, itu hilang. Tapi bayangin aja kalau nyerinya itu dia itu solusio plasenta. Kamu afirmasi ya nggak bisa gitu. Iya. Saya ada perdarahan, ngerti bablas, Dok. Nah, itu dia gitu ya. Afirmasi itu bahaya. Kalau nyerinya nyeri gitu. Mungkin ada beberapa orang yang kemudian diberikan sugesti gitu ya. Sugesti itu nyeri hisnya berkurang gitu. Mungkin karena tidak ada data tentang itu tidak ada gitu. Data berapa orang yang disuruh tarik napas terus kemudian hisnya itu berkurang tidak ada gitu. Tidak ada gitu. Sehingga klaimnya itu ya sekedar klaim saja gitu. Nah, afirmasi. Tapi dalam hal ini pada saat di mana tidak ada hal lain yang bisa dilakukan kecuali itu, ya lumrah lah, lumayan lah ya ada orang yang berkurang gara-gara beginian gitu ya. Ya sama lah dengan meditasi itu. Dianggap meditasi itu bisa membuat orang tenang, hidupnya bahagia. Pertanyaannya dari 1.000 orang meditasi yang bahagia dan tenang berapa orang gitu. Nah kalau cuma 2 orang ya kebetulan aja itu namanya. Orang cuma 0,2% gitu ya itu. Nah, itu yang begini-begini adalah otak kita memang tidak dirancang untuk membedakan benar dan salah. Sehingga afirmasi itu jauh lebih menonjol ketimbang konfirmasi dalam otak kita. Tidak bakalan otak kita tuh menanyakan datang terus mikir bener yang dibilang bidan Dani ini bener apa enggak sih, terus dia googling enggak itu. Sepenting sesuai hati. Iya, sesuai dengan kita itu hanya percaya apa yang ingin kita percayai pada umumnya loh ya. Gitu. Kecuali anak-anak kentir kayak saya gini dari kecil bener ini enggak besok tak buat upak salah. Gini loh yang bener lah. Guru digituin kan ya marah. Ngamuk gitu ya.
Jadi saya dari kecil itu nggak cerdas secara emosional. Bermasalah terus itu. Kalau ada orang ngomong gitu, bener apa enggak? Tak cari Tenang. jawabannya. Besok salah, tak datangin gurunya. Pak, salah Pak, yang bener itu gini gitu loh. Ya. Marahlah gurunya ya. Itu itu adalah bagaimana otak kita demikian. Kenapa sih sebetulnya gitu? Sebetulnya ini adalah kalau bisa dibilang pergeseran-pergeseran sih sebetulnya gitu. Karena otak binatang tidak dirancang untuk seperti itu awalnya ya. Otak binatang. Otak binatang itu dirancang untuk melihat perbedaan, bukan melihat persamaan gitu ya. Otak binatang itu tidak macam gitu ya. Misalkan Dani gitu ya. Dani sama sopo wingi panitiamu itu misalnya. Isti itu ya, itu. Nah, Dani sama Isti itu sebetulnya jauh lebih banyak persamaannya ketimbang perbedaannya. Hidungnya tetap sama, bolongannya loro, ya alisnya yo gitu, kupingnya yo loro, nak kanan kiri gitu ya. Janggutnya yo janggut gitu ya, tetapi sekali lihat itu orang akan bisa mengenai bojomu ya, langsung itu. bedain. Akan melihat itu, langsung lihat ini Isti, ini Dani itu. Otak binatang memang dirancang untuk membedakan mana yang namanya mangsa, mana pemangsa gitu. Itu untuk menyelamatkan gitu. Hanya saja perkembangan otak manusia sejak 350.000 tahun yang lalu, kita itu punya narasi. Ya. Narasi itu senjata untuk memperkecil perbedaan. Gitu ya. Narasi gitu ya, memperkecil perbedaan. Karena yang namanya manusia itu secara biologis otak kita tidak dirancang untuk bisa tubuh kita itu bergerombol dalam jumlah yang besar itu nggak bisa. Gitu. Manusia itu paling banter ya bergerombol itu 30 sampai 50. Lebih dari itu cenderung berpisah gitu ya. Cenderung berpisah. Nah, narasi yang memberikan afirmasi tadi itu memberi ikatan kelompok yang kuat gitu ya. Sehingga ratusan ribuan bahkan jutaan orang bisa menyatu dengan afirmasi gitu, dengan narasi tadi itu yang namanya realita intersubjektif itu ya. Itu kita membuat kelompok itu ya. Kita mengafirmasi ya. Kita kan dulu pernah ya kita tuh menyatu dalam sebuah kerajaan yang gede. Iya, nggak pernah ada yang tahu gitu. Wah, ada yang tahu itu. Saya mempertanyakan bener nggak sih Majapahit itu menguasai Kalimantan malah dimarahi kok gitu. Saya cuma mempertanyakan gitu ya. Saya cuma mempertanyakan ada nggak sih misalkan di Kabupaten Pasir ini sisa-sisanya Mojopahit misalnya sandalnya Gajah Mada ketinggalan di sini gitu ya. Hal-hal yang semacam itu kan saya perlu konfirmasi. Tapi itu bisa mengancam persatuan kita gitu. Mengancam persatuan kita. Kita sudah kadung percaya ya pada narasi bahwa Indonesia ini dulunya adalah kesatuan dari Sabang sampai Merauke di bawah Panji Mojopahit gitu ya. Mempertanyakan hal itu bisa merusak narasi yang bisa mempersatukan kita. Gitu. Ya. Hal yang semacam ini, alih-alih orang itu mau mencari konfirmasi, ya diafirmasi aja. Oh iya gitu ya. Ya, lah sampai lagunya Gomblo itu sampai itu. Ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang Jaya Nusantara lama, apalah gitu ya. Nah, saya ini cenderung tidak bisa mengafirmasi dari kecil gitu ya. Misalnya dulu waktu SD, SMP lah itu diberitahu negara kita itu tempatnya strategis antara dua benua sama dua lautan. Saya nanya, itu strategis bagi siapa Pak? Itu. Ya. Strategis bagi siapa gitu. Wah, kenyataannya kita ya gini-gini aja gitu. Itu strategis bagi siapa gitu. Nah, itu yang namanya konfirmasi dan afirmasi. Nah, afirmasi itu kalau kita tanya sekali lagi, afirmasi itu karena sejarah panjang dan otak kita tidak dirancang itu dan kita kemudian itu bergesernya itu dan akhirnya manusia itu bisa bergerombol, bisa mengumpulkan manusia itu ribuan bahkan jutaan bekerja sama dalam satu kelompok. Itu karena afirmasi. Gitu ya.
afirmasi. Nah, makin lama setelah ada yang namanya revolusi industri itu dilanjutkan dengan revolusi pengetahuan ilmiah gitu. Narasi-narasi itu sudah tidak ada yang tidak relevan lagi gitu. Untuk membuat ikatan kelompok yang kuat gitu. Ya. Jadi kita makin tahu bagaimana membuat ikatan kelompok yang lebih kuat. Alih-alih dengan narasi masa lalu gitu ya. Masa lalu gitu. Itu beda gitu ya. Bahkan kalau misalkan di Jepang itu mereka tidak tahu loh gitu. Bahwa mereka itu pernah menjajah Indonesia. Oh, nggak tahu gitu. Ya, mereka tidak tahu gitu. Bagi nggak penting, yang penting hidupnya sekarang gimana kita bisa kerjasama, gimana caranya membuat jalanan itu rapi, bagaimana membuat kota itu teratur gitu ya. Gitu ya itu. Semangat Bushido itu yang digembar-gemborkan di sini, soalnya nggak kenal itu ya. Nggak kenal itu narasi gitu itu wow, saking takutnya orang-orang Amerika karena yang namanya revolusi pengetahuan ilmiah itu Jepang itu pernah Amerika merasa terancam sama Jepang karena Jepang mempunyai yang namanya transistor ya, dengan Walkman, mobil-mobil kecil laris di pasaran Amerika sampai orang Amerika takut sama yang namanya Jepang itu. Film-film tahun 80-an itu. Itu mendadak itu ya ada yang namanya ninja lah gitu ya. Namanya Yakuza. Lalu di Jepang udah nggak ada itu. Namanya Yakuza itu cuma preman pasar aja kok gitu. Jadi itu ya, tapi ketakutan tentang Jepang itu dibangun oleh orang Amerika gitu. Dibangun itu. Oh, ninja gitu ya, film-film ninja, Enter the Ninja. Tapi selalu gambarannya kalau ada orang kulit putih belajar ninja, orang Jepangnya kalah. Gitu, selalu gitu ya. Gitu ya itu. Nah, ya gitu. Nah, akhirnya ya sekarang kita paham bahwa yang namanya narasi itu ya bisa menguatkan itu, tetapi tidak sekuat pemahaman kalau kita itu dilatih untuk menurunkan entropi secara bersama-sama gitu ya itu. Jadi yang namanya orang Jepang ya nggak perlu membahas kita dulu pernah menguasai Asia, nggak penting itu. Yang penting sekarang hidup bareng, makmur, sejahtera, semuanya bahagia gitu ya itu. Bagaimana ya dari kecil, anak kecil tidak pernah diajari nenek moyang kita dulu orang pelaut, gemar mengarung sumat samudra, nggak penting gitu ya. Nggak penting, tapi nah berkembangnya pengetahuan ilmiah ini membuat kita tahu caranya bahwa bagaimana kita bekerja sama dalam skala yang besar banget itu ya. Tanpa sebuah narasi atau narasinya itu tidak berlebihan gitu ya. Karena narasi itu sekarang ya tetap relevan ya, tapi ada narasi-narasi yang sudah tidak relevan gitu. Karena misalnya narasi-narasi yang tidak atau bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah gitu. Narasi bertentangan dengan fakta ilmiah. Bahwa kalau kemudian dulu ya suku Maori gitu, suku Maori itu yang ada di New Zealand itu. Mereka ada beberapa suku ya di Maori di New Zealand, salah satunya Maori. Mereka itu bisa bersatu karena keyakinan yang sama. Mereka terbuat dunia ini awalnya itu dari seekor kadal gitu ya. Itu kan narasi gitu ya. Kadal raksasa gitu. Tapi itu membuat masing-masing suku di New Zealand itu, di daerah New Zealand itu, mereka tidak dalam satu hal mereka bisa diikat oleh satu keyakinan. Tetapi kan ya, Mak, bahwa dunia ini berasal dari kadal itu kan gampang dibantah sekarang dengan pengetahuan ilmiah. Gitu ya. Jadi narasi bahwa asal muasal kehidupan dari kadal itu ya sudah tidak relevan. Gitu. Dulu pernah itu menyatukan di daerah Polinesia Selatan gitu ya. Itu. Nah, hal-hal yang semacam ini dulu ya saling mengafirmasi. Yo kadal. Kadal bunting gitu misalnya. Mereka memberikan afirmasi yang tidak sesuai dengan fakta, tapi otak kita tidak dirancang untuk membedakan benar atau salah. Kita hanya percaya kepada apa yang ingin kita percayai gitu. Nah, hanya saja sekarang masing-masing orang itu mempunyai posisi
yang berbeda-beda pada perannya dalam kehidupan ini. Ya. Bagaimana sekarang kita tahu yang namanya perang itu sekarang tidak sehat. Sekarang. Gitu ya. Dulu perang itu betul-betul bagian dari kehidupan yang membuat dunia ini bergerak. Gitu ya. Perang itu membentuk peradaban dulu, gitu ya. Dulu, gitu ya. Dulu perang itu membentuk peradaban. Kenapa? Sumber daya sangat kecil, mereka itu sangat berantem. Jadi gini ya, kalau ada sebuah desa kekurangan makan, sementara tetangga desanya itu kelebihan makan, bagaimana caranya menggerakkan masyarakat untuk menyerang merampok, ini penting. Kalau enggak, ini desa ini mati. Gitu. Yeah. Nah, desa ini juga gitu, penting untuk mempertahankan. Ya. Tonggo desa ini ya, tetangga desa. Gitu. Bahwa ikatan kelompok itu diperlukan tadi ya, bagaimana mereka itu saling berebut. Kalau enggak mereka sama-sama mati gitu ya. Dan perang itu membentuk peradaban pula gitu ya. Peradaban, ketemunya inovasi-inovasi dalam kehidupan itu dalam perang gitu ya. Sepatu kuda itu ketemunya karena perang antara Inggris dan Eropa dengan Romawi, itu sepatu kuda gitu ya. Meriam itu yang akhirnya jadi bubuk mesiu itu akhirnya jadi bahan bakar roket segala macam. Itu kan perang yang namanya Perang Dunia Kedua berujung dengan perang dingin antara blok Uni Soviet dan blok Amerika gitu. Itu membangun ekonomi selama 50 tahun itu. Bloknya Amerika dan bloknya Uni Soviet balapan membuat senjata balapan ke antariksa gitu. Ya. Salah satunya kenapa manusia bisa mendarat di bulan adalah karena mereka saling bersaing gitu antara Soviet dan Amerika gitu. Nah, setelah perang dingin itu selesai, Soviet bubar, ya kemajuan antariksa ya gini-gini aja loh, nggak ada kemajuan gitu. Nggak ada kemajuan dulu, bayangin aja Amerika itu mendaratkan manusia itu mulai dari Apollo 11 sampai Apollo 17. Apollo 13 gagal gitu ya. Ya. Ada 12 orang yang pernah jalan-jalan di permukaan bulan gitu. Setelah itu nggak pernah lagi. Tahun 72 terakhir nggak ada lagi sampai sekarang itu. Baru Elon Musk itu mempunyai gambaran kita mendaratkan orang di Mars gitu. Oh iya, Tahun 25 itu di bulan untuk membuat yang namanya pangkalan gitu itu ya. Dan itu yang mencanangkan dan mengikuti dan mendeklarasikan adalah Presiden Amerika waktu itu, Barack Obama, tahun 25 mendaratkan manusia di bulan itu ya. Sebagai pangkalan untuk mendaratkan manusia di Mars. Itu impian von Braun sejak Perang Dunia Kedua gitu. Nah, ini yang membuat bahwa yang namanya persatuan ya, yang namanya blok barat dan blok timur itu memutar roda ekonomi dunia gitu ya. Tetapi sekarang kita paham lah yang namanya perang itu nggak kita perlukan lagi gitu ya. Buktinya apa? Kita nggak ada perang lagi, manusia mati jutaan dalam perang itu nggak ada gitu ya. Perang di Syria ada, perang di Yaman sama Arab Saudi ya tetap ada. Tetapi jumlah yang mati lebih banyak orang yang mati kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Gitu. Ya itu. Ya ada hal-hal yang tidak relevan lagi sekarang. Nah bahkan sekarang itu di pertemuan G20 kemarin, G20 itu benar-benar dicanangkan bahwa kita sekarang isunya bukan saling bersaing tapi bekerja sama. Bekerja sama. Bukan bersaing gitu ya. Ya, tapi kita kooperasi gitu ya. Bukan persaingan. Kita sekarang tidak memerlukan persaingan. Sekarang yang perlu adalah bagaimana negara-negara, semua negara itu bisa bersatu bareng bekerja sama gitu ya. Karena sudah tidak relevan lagi karena kita sudah kelebihan sumber daya gitu. Tahun 1980, Cina itu setiap tahun kematian massal itu banyak karena kelaparan dan banjir gitu. Cina gitu ya. Di Ethiopia sampai tahun 84 itu jutaan orang terancam mati karena kelaparan. Sekarang yang namanya Ethiopia itu lumbung pangan gitu. Sekarang nggak ada lagi. Nah,
Sekarang jadi afirmasi kita sekarang itu mungkin afirmasinya ya masih perlu, tetap saja meskipun yang namanya afirmasi itu alih-alih memberitahukan kebenaran enggak gitu ya. Nggak perlu, tapi ya pada umumnya diarahkan ke hal-hal yang relevan itu. Ini sebetulnya saya berusaha sih berbicara mengenai hal-hal yang epistemologis gini ya. Saya Iya, lebih senang hal-hal yang ontologis gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang kesehatan itu epistemologis sih gitu. Ya, kesehatan itu epistemologi gitu ya. Ya lebih epistemologis ketimbang daripada ontologis ontologis. gitu ya. Karena yang namanya kesehatan itu kita berpihak pada manusia, bukan berpihak pada yang lain gitu. Berpihak pada manusia. Binatang boleh kita kita korbankan untuk manusia. Manusia dikorbankan untuk manusia nggak boleh Ada. gitu. Ya, Itu nah afirmasi itu dalam jangka panjang itu kita beralih model afirmasinya itu berbeda. Tetapi sampai sekarang otaknya manusia itu masih yang namanya kebenaran itu, yang namanya truth itu masih berpegang pada yang namanya authority based truth gitu ya. Kebenaran yang berdasarkan otoritas gitu. Otoritas gitu. Mbak Dhani ini misalnya ya, Mbak Dhani itu percaya itu kepada orang yang dianggap punya otoritas gitu. Belum tentu nih omongannya itu benar atau salah, itu nggak penting. Yang penting percaya udah gitu ya. Datang gitu. Jilbaban itu wajib apa enggak sih gitu. Itu kalau kita menganggap orang yang tidak punya otoritas meskipun omongannya benar, ya kita nggak percaya gitu. Nggak percaya gitu. Ya, minum bir itu boleh apa enggak gitu. Ya, boleh apa enggak gitu. Itu kita akan menganggap kebenaran itu terhadap orang yang dianggap layak iya, berbicara punya gitu ya, Dok. otoritas. Punya otoritas, kita anggap punya otoritas. Lah, dalam waktu yang panjang ribuan tahun orang yang punya otoritas itu kan yang namanya pendeta lah ya. Terus kemudian kepala desa lah, kepala suku ya. Nah, biasanya yang namanya pendeta apapun itu ya, itu adalah orang-orang yang paling anti bilang nggak tahu tadi itu. Wah, dia tanya apa dijawab sama dia gitu ya. Ya, tanya apalah dijawab gitu ya. Meskipun jawabannya itu ngawur, tapi ya jawab. Tapi ya sekali lagi manusia itu otaknya tidak dirancang untuk mengkonfirmasi. Pokoknya seneng ya udah gitu. Nah, sekarang isunya kan kita let's talk sekarang ini kan ini sehat atau tidak sih gitu ya, gitu ya. Ya sehat atau tidak karena kalau kita melihat kita menemukan patternnya saja. Kita sekarang punya ukuran-ukuran baru ya dalam mengenai kesehatan ya. Ukuran baru itu apa gitu? Ukuran baru itu bagaimana apakah itu bisa menurunkan entropi secara umum gitu. Karena yang namanya entropi itu dalam satu sistem gitu ya, sistem yang terbuka. Biasanya dibuang ke sistem yang lain. Misalnya negara-negara yang entropinya turun, mereka itu teratur, bagus, rapi. Entropinya dibuang keluar gitu. Mana ya ke Indonesia misalnya. Kita ke bagian limbahnya gitu. Nah sekarang gimana caranya entropinya itu dibuang ke bulan sana gitu. Itu kalau kita bisa live as one gitu ya, kita kerjasama penduduk dunia ini menjadi satu gitu ya, bekerja sama untuk membuang entropi keluar. Itu adalah tantangannya sekarang. Nah, yang ke arah itu adalah nilai-nilai baru bagaimana kita bekerja sama dan memberikan afirmasi. Kira-kira gitulah Dani. Ya, ini masih panjang sih sebetulnya kita ngobrol Iya, Dok. afirmasi ini itu. Iya, Ya. betul. Masih banyak Iya. yang Iya. pengen saya tanyakan. Terus juga di sini juga banyak banget, Dok, di box pertanyaan sampai Bu. Jadi ada yang nanya tentang yang mempengaruhi perbedaan ambang batas nyeri pada tiap individu itu apa, Dok? Tadi kan dokter bilang ambang batas nyeri itu kan berbeda-beda. Kemudian ada yang bilang kalau soal puasa yang bermanfaat untuk kesehatan itu masuk afirmasi atau enggak, Dok, gitu. Jadi yang dianggap berpuasa itu
bermanfaat untuk kesehatan itu masuk afirmasi atau tidak. Kemudian ada yang nanya, dok, ini Daulah Nita, kalau Dok Des mau mengoperasi otak pasien, apa yang Dok Des afirmasikan kepada pasien sebelum pre-op-nya? Gitu. Kemudian nyeri patah hati, ya minum paracetamol ya dok. Terus, terus ada yang afirmasi dapat terwujud dengan adanya serangkaian kebetulan. Apakah afirmasi dapat terwujud dengan adanya serangkaian kebetulan, dok? Ada Ya, banyak pertanyaan, dok, ini. ya, satu. Kalau saya mencoba tidak mengafirmasi kepada pasien-pasien saya. Saya memberikan fakta sekian persen keberhasilannya gitu. Apa yang mempengaruhi keberhasilan ya nasib gitu ya gitu. Ya udah ngomong Apa adanya. apa Oke. adanya. Gitu ya. Kalau saya loh ya, kalau dokter Ya. lain ya terserah gitu. Ya itu. Ini pertanyaan-pertanyaannya banyak sih. Nanti gini kita buat satu sesi untuk bahas pertanyaan gimana? Boleh dok, boleh. Nanti Ya, kita janjian ini lagi dok. soalnya udah bentar lagi habis Ya nih makanya soalnya. 3 menit lagi habis dan Ya dari wes tadi itu oke. banyak banget yang pengen join Heeh. juga dok. Nanti kita bikin Ya, lagi apa boleh, namanya boleh. beberapa bentar dok. Iya, Mbak. Saya Ya screenshot dulu boleh, dok ya boleh, boleh pertanyaan-pertanyaannya. silakan, Nanti biar silakan. apa namanya bisa kita bahas bareng soal pertanyaan-pertanyaan ini dok karena banyak sekali, saya juga masih penasaran banget gitu dok. Nah kan tadi bilang kalau misalnya dia bermanfaat masih bisa dilanjut atau enggak gitu afirmasi Iya, ini. iya, 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 iya. Oke dok. Ya dok, baik dok. Terima kasih banyak. Nanti kita janjian lagi untuk sambung sesi ini. Makasih Ya, dokter. Selamat ya, Dek Nia, malam. ya, Ye, matur malam. nuwun.